Indonesia akan berhadapan dengan Australia Selasa pekan depan usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia Grup C Jumat dini hari tadi. Lantas bagaimana peluang Garuda Muda menuju Piala Dunia 2026 mendatang? Kita kupas lebih dalam bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat malam. Selamat malam, Heidi. Hasil imbang Indonesia kontra Arab Saudi tadi malam itu sangat mengejutkan karena di atas kertas Arab Saudi jauh lebih unggul dibanding Indonesia. Tapi bagaimana Anda melihat hasil pertandingan malam tadi? Iya, kalau mengacu sejarah, mengacu peringkat, mengacu kepada pengalaman di Piala Dunia, jelas kita kalah. Tapi apa yang diperlihatkan Indonesia menunjukkan kita punya standar yang dinaikkan oleh Sintayong, bahwa kita tidak lagi bicara ke Tenggara, kita bicaranya level Asia, dan kita bicara menyapa dunia lewat pertandingan di Piala Asia kemarin dan sekarang kualifikasi Piala Dunia. Satu hal yang sangat membanggakan, dan saya tidak heran dengan hasil ini. Bahkan tadi sempat saya pikir kita bisa dapat 3 poin dengan penampilan yang bagus di babak pertama. Jadi Anda sudah menduga bahwa Indonesia akan punya hasil yang positif malam tadi? Iya, melihat penampilan Arab Saudi di kualifikasi kedua, bagaimana mereka cuma menang 1-0 lawan Tajikistan, imbang 1-1 lawan Tajikistan di kandang lawan, kemudian kalah juga dari 3 pertandingan yang dipegang oleh Roberto Mancini. Bagaimana mereka kalah itu, saya melihat dan meyakini Arab Saudi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Beda dengan Arab Saudi yang mengalahkan Argentina kemarin di Piala Dunia, atau yang sudah 6 kali main di Piala Dunia. Jadi momentum kita sedang naik, Arab Saudi-nya sedang turun. Jadi ketika babak pertama dimulai, saya yakin kita dapat poin. Kalau dari laga malam tadi, siapa yang jadi rising star dari timnas Indonesia? Iya, berarti nggak ingin menyebut 1-2 pemain. Nah, semua pemain berperan masing-masing dengan tugasnya, tapi semua sorotan pasti kepada Martin Paes yang baru bergabung. Bagaimanapun juga tidak mudah untuk membangun chemistry kepada tim yang baru dia kunjungi ya. Belum pernah bertemu dengan pemain-pemain yang lain, tapi penampilan dia, ketenangan dia, itu sangat membantu JXS memimpin pertandingan di lini belakang. Meskipun kalau kita lihat Rizky Ridho akan menurun permainannya, tapi semua itu terbangun dengan sangat baik dari lewat koordinasi permainan di belakang. Rapat sekali pertahanan kita. Kalau kita nonton pertandingan di babak pertama, garis pertahanan kita maju, tinggi, tidak terlalu mudah ditekan. Tapi itulah bedanya pertandingan internasional, Mbak Livi, bahwa Arab Saudi memang mainkan strategi itu di babak pertama, tapi di babak kedua dia mengubah strategi dan kita keteteran. Itu pertandingan internasional seperti itulah. Bung Wesley, pemain inti kita kan dikatakan hasilnya sangat positif seperti yang kemudian terjadi malam tadi. Tapi bagaimana dengan pemain-pemain cadangan kita? Dengan pemain lapis kedua kita, apakah kekuatannya juga sama dengan pemain inti? Ya, kedalaman skor kita cukup ditakuti oleh lawan-lawan kita, karena kita sudah melihat sejak Sintayong menangani tim ini Januari 2020 kemarin, potong COVID, setiap kali dia menurunkan starting lineup, perubahan terjadi ketika dia melakukan perombakan di babak kedua, pergantian pemain, gaya main kita berubah. Ini yang dikhawatirkan oleh Indonesia sebenarnya, ketika pergantian pemain dengan kecepatan yang dimiliki oleh pemain kita di bangku cadangan, berbeda dengan pemain yang starter muncul di starting lineup, itu sangat menyulitkan lawan untuk mencari anti teorinya untuk mengubah strategi mereka di babak kedua. Jadi kita punya kedalaman squad yang cukup, tinggal mental saja sih Mbak Livi. Kalau bicara soal mental, kita bisa lolos lawan Arab Saudi, tapi bagaimana dengan peluang lawan Australia? Sepak bola penuh dengan kejutan. Orang banyak mengatakan kita akan kalah telak di Arab Saudi, toh kita bisa memberikan hal yang berbeda. Kemudian orang mengatakan Australia akan menang mudah lah Bahrain, misalnya gitu ya. Tapi Bahrain bisa melakukan kejutan yang menunjukkan kepada kita bahwa sepak bola itu belum bisa dihitung secara matematika. Kita bisa punya peluang menghadapi Australia, apalagi kondisi cuaca panas ini juga paling tidak menguntungkan kita, meskipun sedikit kesulitan dihadapi oleh pemain-pemain kita yang berasal dari Eropa. Kemarin di Arab Saudi kan terlihat Ivar Jenner dan Mangun, Tom Haya itu kesulitan dengan udara panas. Tapi moga-moga di Jakarta dengan perubahan strategi main kami Sintayong ada keuntungan bagi kita. Apa target realistis kita, Bung Wesley, di grup ini?
Saya tidak mau menyebut peringkat 1-2, ya. Saya mengamini peringkat yang diinginkan oleh Sintayong, peringkat 3-4, supaya kita bisa maju ke putaran berikutnya dan mencari posisi 1 untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi peringkat 3-4 sebenarnya target yang masuk akal bagi kita, karena ketika saya bicara juga dengan teman-teman wartawan di Cina, mereka khawatir dengan tim Indonesia dengan perubahan ini, dan tapi kejutan yang diberikan oleh Bahrain, hitung-hitungannya emang tidak semudah di atas kertas ya. Tadinya saya pikir Arab Saudi dan Jepang akan peringkat 1-2, kita bersaing dengan Australia untuk peringkat 3-4. Tapi Bahrain membuat perubahan hitung-hitungan ini semakin ketat. Di mungkin 5 pertandingan berikutnya akan sangat menentukan. Sintayong kan sempat menyebut Indonesia bisa jadi kuda hitam di Asia. Jadi kalau Anda melihat kejutan apa lagi yang kira-kira akan tercipta di laga pertandingan berikutnya? Saya harap Sintayong menemukan missing link. Saya masih lihat di depan timnas Indonesia itu belum seperti yang diinginkan oleh Sintayong. Striker juga masih belum ketemu nih nomor 9 sesungguhnya. Rafa Struij bukan pemain nomor 9 yang pas. Orang Mangun juga masih mencari bentuk terbaik untuk tim nasional. Striker lokal kita belum bisa menemukan level yang cocok untuk posisi nomor 9 di era Sintayong. Jadi kalau lini depan kita sudah mendapatkan orang yang dicari, saya pikir kejutan itu dalam setahun 2 tahun akan terlihat lah. Kalau lini belakang kita gimana, Bung Wesley? Apa yang kemudian celah-celah yang harus ditutup? Sebenarnya lini depan yang mengkhawatirkan itu sangat ditutupi oleh lini belakang yang sangat kompetitif. Kita lihat di kiri kanan luar biasa persaingannya, ada Nathan Choan bisa di kiri, Hasan Patinama bisa di kiri, Ahan Pratama, semua bersaing. Di kanan Sandy Walsh, Asnawi, semua bisa bersaing. Jody Amat kalau main juga bisa bersaing dengan Itses, siapapun lah di belakang itu. Ada Rizky Ridho yang semakin matang. Di belakang kita semakin menunjukkan sebuah harapan yang sangat baik ya. Lini depan yang menjadi persoalan. Kalau lihat dari laga perdananya Martin Paes tadi malam, apakah kemudian dia bisa jadi penjaga gawang yang bisa kita unggulkan? Kalau bicara level permainan jelas berbeda ya dengan level kiper kita yang bermain di Liga Indonesia. Bahkan saat ini saya memang coba kita hitung deh berapa banyak sih klub di Liga Indonesia memakai pemain kiper asing. Itu menunjukkan ada kepercayaan lebih kepada kiper asing untuk menutupi sisi pertahanan kita. Jadi kehadiran Martin Paes bukan yang saya mengecilkan arti Hernando Ari, Nadeo dan kawan-kawan, tapi memberikan perubahan yang rasa-rasanya akan menumbuhkan kepercayaan diri di belakang di JHS dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Bung Wesley sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.